Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diamanahi pada hari ini untuk menyampaikan mengenai terapi gizi dan dietetik pada pasien COVID-19 dan acute respiratory distress syndrome yang pada selanjutnya akan kita singkat dengan ARDS. Sebelum saya membahas mengenai nutrisinya, sebenarnya tadi sudah mulai disinggung oleh Dr. Seva di depan tadi ya, dan saya excited banyak hal yang kemudian kita bisa dapatkan. Bagaimana kemudian kita dalam hal peran kolaborasi penanganan pasien center care ini. Nah, tadi sudah disinggung juga bahwasannya pasien COVID-19 ini dapat mengalami sindrom respiratory acute yang kemudian menempatkan pasien dalam kondisi kritis. Nah, perawatan kritis ini bukan perawatan biasa ya, membutuhkan peralatan khusus, demikian juga tenaganya yang terlatih, artinya khusus juga. Nah, kegagalan multi organ ini kemudian dapat menyerang tadi banyak hal, mulai dari brain, kemudian ginjal, jantung, sampai saluran cerna ya. Selain juga pernafasan sendiri. Nah, kita sebagai dietitian sebenarnya begini, di beberapa rumah sakit ini sudah membagi ICU itu menjadi beberapa kategori. Ada yang medical, ada yang surgical, ada juga yang burn unit atau unit khusus luka bakar. Namun di rumah-rumah sakit lain mungkin masih menjadi satu kesatuan ICU. Nah, apa yang perlu kita pertimbangkan dalam masuknya pasien ke beberapa jenis ICU tadi? Untuk ICU medical, kita perlu melihat diagnosis masuknya apa. Kemudian status gizi pre-admisi khususnya. Karena kalau kita mengakses saat masuk, ini seringkali sulit ya, karena terpengaruh oleh cairan. Pasien seringkali beratnya juga sudah tidak menunjukkan berat sebenarnya akibat resusitasi. Kemudian fungsi organ, termasuk agen farmakologi. Jadi juga dibahas oleh Dr. Seva bahwasannya tanda-tanda hemodinamik juga dilihat, bahwa kalau misalnya pasien dalam kondisi shock dan hipotensi, ini biasanya dokter akan menstabilkan hemodinamik dengan agen farmakologik seperti ada vasopressor, norepinefrin, dogutamin, dan vasopresin ya. Ini kita harus aware sebagai dietitian melihat apakah pasien ini masih diberikan multi-dose atau high dose, atau cuman dosis maintenance, dan kapan kita kemudian bergerak untuk nutrisi bisa mulai. Nah, pada pasien post-operatif surgical ICU, ini kita juga harus melihat tipe dari pembedahan, digestif atau non-digestif. Pada digestif pun kita harus melihat ada tidak stoma, di mana lokasinya, seluas mana reseksi yang dilakukan. Kemudian dilihat juga ada komplikasi nggak selama intraoperatifnya. Misal terjadi shock hipovolemik akibat bleeding masif. Kemudian nutritional status juga dilihat, diagnosis dan ada tidaknya sepsis. Pada pasien masuk dengan burn atau trauma, dilihat juga tipe dari traumanya. Dari burn nanti kita lihat burn yang penyebabnya apa? Luka bakarnya ya, kemudian keparahan dari cederanya, termasuk menilai fungsi dari GI-nya. Ini saya kasih pengantar seperti ini biar nanti dapat bayangan bahwasannya ICU itu bisa banyak sekali case yang masuk. Cuma pada bahasan kali ini kita akan membahas khusus medical yang ICU, terutama yang respiratory distress ini. Nah, kemudian apa kaitannya dengan ARDS tadi ya? Nah, kita kalau spesifik membahas coronavirus, pasien yang terinfeksi COVID-19, SARS-CoV-2 ya, pada menyerang saluran nafas, seringkali kemudian menimbulkan gejala acute respiratory distress syndrome. Nah, pada fase lanjut ini bisa menyebabkan gagal nafas sehingga membutuhkan dukungan ventilasi mekanik ataupun ventilasi non-invasif tadi ya. Dan juga perlu penanganan hemodinamik yang segera dan mendesak. Ini kenapa kemudian butuh perawatan di ICU. ARDS ini tadi seperti apa? Sudah dijelaskan juga oleh pembicara sebelumnya. Keadaan klinis yang ada infiltrat paru yang menyebar. Biasa dilihat ya dari foto ronsen paru atau CT scan paru, ada tampak pneumonia bilateral, kemudian ada hipoksi berat, dan sampai gagal nafas. Apa yang mendasari? Bisa sepsis, bisa trauma. Kemudian status yang hipermetabolik ini meningkatkan kebutuhan nutrisi. Nah, kondisi apa yang kemudian menyertai yang dihubungkan dengan ARDS? Yang paling sering terjadi adalah pneumonia dan sepsis. Ya, gambaran seperti yang kita banyak lihat pada pasien COVID-19. Kemudian yang juga berhubungan, namun tidak sebanyak yang pneumonia dan sepsis, itulah ada
toksisitas dari obat-obatan, kemudian juga ada aspirasi, ada juga trauma inhalasi, bisa juga terjadi pada pasien atau orang-orang yang hampir tenggelam. Kemudian ada virus yang mencedera saluran nafas ataupun trauma. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwasannya ada berbagai respon metabolik terhadap terjadinya stres. Dan ini memasuki beberapa fase. Kalau kita bagi dua fase besarnya itu acute phase dan late phase. Di acute phase ini kan ada early period sekitar 1-2 hari, late period sekitar 3-7 hari, nanti akan menentukan nutrisinya juga ya, saya bahas di slide lanjutan. Kemudian fase yang late atau fase akhir, ini sekitar setelah 7 hari. Nah, bagaimana kemudian manajemen ARDS? Kita bagi skop 2 lain ya. Pertama yang medis dan terapi gizi medis. Untuk manajemen medis sendiri, dari medis akan mengatasi penyakit yang mendasari, kemudian juga pemberian ventilasi mekanik, adanya stabilisasi hemodinamik, kemudian mencegah komplikasi, ini penting juga. Kemudian juga adanya dukungan nutrisi. Nah, kenapa kemudian kita bekerja tidak bisa sendiri, selalu dengan kolaborasi tim. Nah, untuk terapi gizi medis ini merupakan tanggung jawab kita ya, dietitian dimanapun, di ICU ataupun di ruang perawatan khusus COVID-19. Bagaimana kita mencegah defisit kalori, kemudian juga mencegah kehilangan massa tubuh tanpa lemak, serta malnutrisi. Apa tujuannya? Kita mencegah penurunan kekuatan otot pernafasan yang akhirnya ini ujung-ujungnya winning ventilasi mekanik. Tadi di pengantar saya bilang, kalau kita ICU itu khusus, alatnya khusus, tenaganya juga harus terlatih ya, karena alat-alatnya juga spesifik. Nah, kalau kita bisa membantu pasien untuk life saving, kemudian untuk winning ventilasi dengan cepat, dengan baik, jadi keluar ICU hidup dan sehat ya, hidup dan sehat. Jadi kalau keluar ICU sudah tinggal nama, jadi ini kan sedih kita ya. Nah, ini kemudian keluar ICU, kemudian kita bisa membuat ICU ini bergulir, bergerak, yang misalnya yang di luar membutuhkan ICU bisa masuk, dan yang tadi bisa kita bantu winning ventilasi dengan cepat. Bagaimana kondisi malnutrisi pada pasien kritis? Insidennya cukup besar, ini pada pasien kritis keseluruhan ya, 40-50%, hampir setengahnya. Apa yang terjadi kalau malnutrisi ini terjadi? Ini meningkatkan morbiditas dan infeksi, masa rawat lebih panjang, kemudian juga kematian juga lebih tinggi. Nah, kita perlu mengevaluasi ada tidaknya komorbid pasien saat masuk ke ICU, kemudian riwayat medis sebelumnya dan gizi. Ada tidaknya kehilangan berat badan, karena kalaupun pasien gemuk, tapi kemudian dia ada weight loss yang cukup signifikan, ini juga sudah menanda malnutrisi. Kemudian kemampuan fungsional, indeks massa tubuh, kemudian juga fungsi digestif, dan jangan lupa melakukan pemeriksaan fisik kaitannya ada tidak kehilangan massa otot dan simpanan lemak. Teman-teman hati-hati dalam melihat parameter CRP, albumin, dan prealbumin. Ini seringkali kalau di pasien biasa atau di bangsal, ini kan bisa dijadikan parameter albumin, prealbumin itu dijadikan parameter untuk menilai malnutrisi atau status gizi atau adekuasi dari pemberian nutrisi. Namun pada pasien kritis ini tidak dapat dijadikan parameter atau indikator, karena lebih terpengaruh oleh keparahan penyakit, cedera, atau proses inflamasi itu sendiri. Nah, ada penelitian yang menunjukkan, ini disettle di sebuah kota di Amerika Serikat, ternyata pasiennya survive atau pasiennya selamat, itu dia bertahan dengan ventilator rata-rata 10 hari, dan lama rawatnya di ICU rata-rata 18 hari. Sedangkan di Lombardia, ini negara di utaranya Italia, ibu kotanya Milan, dari 1.500 pasien yang butuh ICU, ternyata median length of stay di ICU itu sekitar 9 hari, IQR-nya 6-13 hari. Nah, apa yang terjadi? Ternyata pasien yang survive dari COVID-19 pun resiko untuk malnutrisi dan kehilangan berat badan itu tinggi sekali. Nah, apa konsekuensi gizi dari infeksi COVID-19? ARDS ini akan meningkatkan atau menginduce sindrom inflamasi dan hiperkatabolisme yang meningkatkan energi ekspenditur. Artinya apa? Kebutuhan energi dan proteinnya juga meningkat. Nah, tadi cuma ada dua sisi, kebutuhan nutrisinya meningkat, namun asupan menurun. Kenapa menurun? Karena banyak gangguan yang terjadi. Bisa anoreksia, ada sesak juga,
ada gangguan dari indera penciuman, ada gangguan dari atau perubahan dari indera pengecap, stres, isolasi, dan juga masalah-masalah organisasi yang membatasi hipermetabolisme dan imobilisasi fisik. Ini resiko kehilangan massa ototnya juga akan lebih tinggi. Ini kenapa sebenarnya strategi pemberian nutrisi, kemudian adekuasi pemberian energi dan protein, serta stimulus ke aktivitas fisik ini diperlukan untuk mencegah tadi atrofi atau kehilangan massa otot. Ini peran lagi-lagi peran kolaborasi juga penting. Nah, pertanyaannya, kapan sih kita mulai pemberian nutrisi? Saya akan membagi menjadi dua line, nanti the first line dan second line. First line jelas enteral feeding-nya. Enteral feeding, kapan mulainya? Bisa dimulai dalam 24 sampai 48 jam pertama pasien masuk ICU. Apa sih gunanya early enteral nutrition ini? Dia bisa menjaga struktur dan fungsi saluran cerna, sehingga mengaktifkan sistem imun dan memodulasi respon metabolik. Sehingga diharapkan survival khusus enteral nutrisi bisa ditunda bila hemodinamik tidak stabil atau perfusi jaringan tidak tercapai. Nah, bagaimana kita memonitor hemodinamik? Bisa dilihat ya dari nadi, tekanan darah, kemudian saturasi, termasuk mean arterial pressure-nya. Nah, namun hati-hati juga pemberian nutrisi pada pasien yang malnutrisi. Malnutrisi ini memang dari status gizinya sudah menunjukkan tanda-tanda malnutrisi, atau pasien sebenarnya dari IMT masih bagus, namun dalam beberapa hari tidak bisa makan dengan jumlah sangat sedikit, ditambah dengan kondisi stres metabolik tadi, resiko yang terjadi apa? Refeeding syndrome, ya. Apa yang perlu kita lakukan? Mulainya dietnya bertahap. Itu kenapa gizi selalu mainnya cantik, ya jangan tergesa-gesa, nggak usah agresif. Tetap dengan prinsip start low, go slow. Jadi berangkat dari yang terendah, naiknya pun smooth ya, pelan-pelan. Nah, monitor ketat tadi kalium, fosfat, magnesium, dan berikan juga tiamin. Nah, kemudian second line, jika enteral gagal ya, atau tidak bisa kita berikan nutrisi parenteral. Apa? Saatnya bagaimana? Jika enteral tidak dimungkinkan, apa kondisi apa yang tidak dimungkinkan? Bisa terjadi obstruksi saluran cerna atau high output fistula kalau yang punya fistula ya. Kemudian juga bisa muntah atau diare yang hebat atau terjadi perforasi dari usus. Nah, bisa juga sebenarnya dia masih dapat enteral tapi nggak adekuat. Ada parameter yang dilihat tidak adekuat ini ya berapa lama. Boleh kita memberikan nutrisi parenteral. Jadi tetap ini di second line, di barisan kedua. Nah, cuma ada catatan apabila nutrisi parenteral diberikan sebagai suplemen, jadi bukan totally ya, tidak boleh diberikan dalam sebelum hari keempat. Kenapa? Diharapkan di hari pertama, 2, 3 itu sebenarnya masih tahap tapering up dari enteral itu sendiri. Tadi yang start low, go slow tadi. Kemudian nutrisi parenteral ini masih membutuhkan tambahan vitamin dan trace elemen. Nah, untuk kebutuhan kalori dan proteinnya bagaimana? Tadi benar ya, hampir seluruh jurnal mengatakan gold standarnya adalah indirect calorimetry, ya, terutama pasien non-COVID ya. Nah, cuma tadi dibahas juga oleh Dr. Sefa bahwasannya tidak semua rumah sakit punya sumber daya yang memadai untuk ini. Yang kedua, ada risiko yang juga terjadi kalau misalnya sumber daya memadai, ada indirect calorimetry, namun risiko yang terjadi apa? Jaminan keamanan untuk transmisi virus saat kita mengconnect atau disconnect IC itu untuk mengukur resting energy expenditure. Beberapa jurnal menyarankan justru lebih baik menggunakan predictive equation untuk safety-nya. Sebenarnya ada berapa banyak referensi yang boleh digunakan. Ada yang bisa menyebutkan Eyre-Tendgens formula ataupun Penn Stage formula. Ada juga ini saya tampilkan adalah S-Pen dan ASPEN. Nah, kalau dari tadi depan kita sudah bahas dari acute phase sampai ke late phase. Nah, ini saya step by step berapa nutrisi kemudian di saat early period ya untuk di acute phase. Nah, di target kita sebenarnya di fase akut ini nih sekitar 25 kilokalori per kilogram berat badan sehari. Nah, namun di early period tadi kita bisa mulai sekitar 50-70%-nya saja dari 25.
Jadi tetap yang mulanya dari start low. Untuk proteinnya bisa dimulai dari 1,3 sekitar 50-70%-nya. Evaluasi, ingat di awal-awal evaluasi risiko refeeding syndrome. Nah, pada yang dia sudah hari ketiga sampai ketujuh ya, late period, kita bisa mulai naikkan ke totali yang 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Untuk proteinnya juga bisa kita fullkan di sana. Cuma hati-hati jika pasien ini memang ada indikasi obesitas. Kalau obesitas kita pakai adjusted body weight. Kalau di atas 30 IMT-nya, kalau IMT di atas 50 masih menggunakan adjusted body weight, namun konstanta yang digunakan lebih rendah sekitar 22 sampai 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Demikian juga untuk proteinnya. Kemudian di fase akhir, late fase, diharapkan sudah kondisinya mulai rehabilitasi tadi ya. Kemudian nutrisinya bisa kita tingkatkan bertahap mulai ke 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Proteinnya bisa 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Nah, IMT lebih dari 30 gunakan adjusted body weight ya. Tergantung formulasinya, sebenarnya formula equation yang kita gunakan, seperti Ira Tingen, sebenarnya dia tidak mempertimbangkan untuk dia mau obese, underweight, atau normal nutritional status sekalipun tetap menggunakan actual body weight. Nah, kemudian teman-teman pertimbangkan juga tambahan sumber energi yang seringkali bukan berasal dari yang nutrisi ya, non-nutrisional sumber ya. Seperti apa? Ada propofol. Propofol tadi disebutkan oleh Dr. Seva bahwa ini sedatif, sedasi yang diberikan. Nah, sedasi namun kandungan kalorinya masih cukup tinggi, sekitar 1,1 kilokalori per mili. Nah, teman-teman jangan lupa menilai ini sebelum memberikan terapi nutrisi. Kemudian juga dextrose. Dextrose solution itu sekitar 4. Ada 3,4 sampai 4 kilokalori per mili ya. Nah, kegagalan kita menilai ini, beranggapan ini belum mencapai feeding, nah ini justru bisa berisiko overfeeding. Kemudian pada intoleransi berat dan malnutrisi, kombinasi enteral dan suplemen nutrisi parenteral. Ini pada yang memang intoleransi GI-nya agak berat ya. Nah, cegah pemberian lebih dari 110% kebutuhan. Ingat ya, kita memang harus adekuat nutrisi, tapi nggak boleh lebih, ya. Tricky banget, memang harus strict ya. Jadi kerjanya mesti hati-hati sekali. Nah, kemudian bagaimana memulainya? Dengan permissive underfeeding, jadi kecil-kecil dulu, hipokalori high protein feeding. Nah, hipokalori tadi kita mulai dari berapa? 50-70% dari REE atau kurang dari kalau pakai konstanta sekitar 14 kilokalori per kilogram berat badan aktual. Untuk high protein feeding kita bisa mulai dari 1,2 gram berat badan aktual per hari, ya. Atau kalau pakai BBI bisa sampai 2 sampai 22,5 gram per kilogram berat badan. Nah, ini teman-teman ada beberapa protokol yang dipublish di beberapa jurnal juga. Ada yang menggunakan juga ini dipakai gastric feeding, kita bisa mulai dari 100 gitu ya, naik bertahap. Ada juga yang pakai small bowel feeding, itu kita bisa mulai bertahap dari 10 sampai 20 cc. Nah, ini saya sampaikan step by step, day per day ya. Ada jurnal juga yang dipublish bahwa hari persatu kita bisa mulai dari 10 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Jika dia ya terima baik, di hari kedua kita bisa naikkan 15 kilokalori, di hari ketiga 20, dan di hari keempat harapannya kalau ini sesuai dengan mapping kita, 25 kilokalori sudah terpenuhi ya. Kemudian tadi ya disebutkan juga, sebenarnya kita tuh harus kasih nutrisi adekuat, tapi nggak boleh lebih. Nah, ini gimana caranya itu ya? Nah, karena harus ada risiko di saat kita underfeed ataupun overfeed ya. Ini hampir sama, beberapa hal hampir sama. Pada underfeeding, infeksi nosokomia lebih tinggi karena juga daya tahan tubuhnya tertekan, menekan juga kekuatan otot nafas, ventilasi yang rendah, akhirnya apa? Gagal weaning. Gagal weaning artinya apa? Length of stay di ICU lebih lama. Resiko kematian lebih tinggi. Kematiannya di mana? Tidak hanya di ICU, tapi di luar ICU. Kenapa saya sebut di luar ICU? Kalau ICU-nya penuh, yang dari luar yang butuh ICU akhirnya tidak dapat tempat, teman-teman. Nah, ini kemudian bagaimana peran dietitian untuk life threatening ya, untuk weaning ventilator itu menjadi sangat penting. Kemudian overfeeding sendiri apa? Ya sama, infeksi nosokomia juga lebih tinggi, daya tahan tubuh tertekan, luka sulit sembuh, imbalansi elektrolit, ada azotemia, termasuk ini yang paling ini, hiperkapnia, dia produksi CO-nya duanya akan lebih tinggi. Ujung-ujungnya weaning ventilatornya juga sulit. Nah, ICU penuh lagi nih, rame.
Kalau ramai sulit kita memasukkan pasien yang butuh ICU dari luar. Resiko kematian juga akan tinggi. Nah, oke. Kemudian formulanya seperti apa dong jenisnya? Nah, kita sebelum menentukan kita harus perhatikan dulu status kesehatan dan status gizi dari pasien kita. Lihat urin output, lihat balance cairan, kemudian juga dari fungsi GI-nya. Nah, sejauh ini formula yang tinggi protein itu dianggap survivalnya lebih baik ya. Namun pada pasien yang overload cairan atau aninuri, sebaiknya memang kita menyediakan densitas cairan atau konsentrasinya yang cukup tinggi, sekitar 1,5 sampai 2 kilokalori per mili. Nah, ada juga beberapa jurnal yaitu menyebutkan formula yang tinggi lemak, rendah karbohidrat, high fat, low carb ya. Ini bisa menurunkan RQ. RQ tadi sudah dibahas oleh Dr. Seva, bagaimana kemudian karbo ini RQ-nya adalah 1 dan yang terendah adalah fat sekitar 0,7. Harapannya nanti apa? CO2-nya juga yang produksi nggak banyak-banyak gitu. Nah, ini sampaikan saya tampilkan salah satu jurnal yang diteliti oleh Faramawi dan kawan-kawan. Ini menilai 2 grup A dan B. A itu diberi sama, dua-duanya sama, isokalori diberikan. Namun yang A dikasih karbonya itu ya biasa kita standar formulasi ya. Karbohidratnya sekitar 50, lemaknya 30% dan proteinnya 16. Yang B ini isokalori tapi high fat low carb. Fatnya 55%, karbohidrat sekitar 28% dan proteinnya sekitar 16%. Nah, kemudian dia lihat durasi dari penggunaan ventilasi mekanik. Dilihat ternyata yang A tadi, yang nutrisi standar ya, lama atau durasi penggunaan ventilatornya sekitar 158 jam. Kalau dikonversi menjadi hari, ini sekitar 6,5 hari atau 6,5 hari. Dibandingkan yang B, yang high fat low carb, ini ternyata durasi penggunaan ventilator itu lebih rendah sekitar 96 jam atau 4 hari, jadi lebih hemat 2,5 hari. Bayangin 2,5 hari bisa flow ICU lebih baik, itu berapa banyak nyawa yang terselamatkan ya. Nah, kemudian jenis formula, sebenarnya formula yang polimerik artinya tidak khusus pecah atau yang mudah serap, itu sebagian besar masih adaptif untuk semua pasien ya, seperti pada pasien ICU lainnya. Namun, pada kondisi khusus di mana enteral polimerik ini menyebabkan diare, ataupun misal ada masalah penyerapan, mungkin saja kita bisa membuat atau menyarankan formula semi elemental sebagai barisan kedua atau second line-nya. Nah, namun untuk ada imunonutrisi sejenis arginin, ini tidak ada indikasi khusus untuk disarankan diberikan pada pasien COVID-19 karena berdasarkan meta-analisis, arginin ini meningkatkan mortalitas pada pasien sepsis dan pneumonia. Atas dasar pertimbangan itu memang tidak digunakan secara rutin. Jadi hati-hati tetap kandungan imunonutrisi. Nah, tadi juga sudah mulai dibahas mengenai posisi prone ya. Kita kalau mau melihat pasien ada diposisikan telentang, supin gitu ya. Kemudian supine ada yang prone, ya posisi tengkurap ini. Nah, kalau kaitannya dengan enteral atau nutrisi bagaimana? Sebenarnya masih sedikit sekali bukti yang menilai keamanan pemberian nutrisi enteral pada pasien dengan posisi prone. Nah, bukti yang ada sekarang ini menunjukkan bahwasannya nutrisi enteral itu boleh diberikan dan tidak meningkatkan risiko aspirasi, muntah, dan simptom GI. Memang kita harus lebih aware melihat simptom GI ini dari BRV atau dari volume sisa lambung dan juga muntah. Kemudian menurunkan, bagaimana cara kita menurunkan risiko masalah GI sendiri? Pertimbangkan pemberian agen prokinetik. Nah, teman-teman, ini sering sekali saya lakukan di ICU. Kalau sudah ada laporan, Mbak, perawat misalnya, kok nggak masuk nutrisinya? Sekian kali terinterupsi, atau cuma hanya masuk berapa persen dari protokol yang kita, dari preskripsi yang kita berikan. Laporannya pasien ada residu lambung. Nah, ini penting kita kemudian mengkomunikasikan dengan sejawat medis, untuk prokinetiknya diberikan seperti tadi ya, metoclopramid dan eritromisin. Namun hati-hati teman-teman, sekali lagi kita perlu kolaborasi dengan teman-teman farmasi apoteker juga. Kalau misalnya metoclopramid ini diberikan per oral, dia jangan dikasih barengan dengan enteral. Apa yang terjadi? Dia akan membuat strukturnya enteral itu terjadi granulasi, yang semulanya biar cepat diserap, malah terjadi granulasi, malah lebih lambat diserap.
Jadi memang timing pemberian nutrisi dengan obatnya harus dipisah, ya. Kemudian bisa juga selang makanan post pylori, cuman case-nya kalau pada COVID ini memang agak riskan dari segi keamanan untuk pemasangannya, karena kalau pasang selang ini kita juga harus mengecek selangnya benar nggak tepatnya. Biasa di endoskopi. Kalau pasien ditransport keluar ICU, transmisi virusnya juga akan lebih besar, ya. Memang kita harus mempertimbangkan kalau COVID ini akhirnya ke safety-nya juga. Oke, ngapunten ini belum selesai. Iya, iya Mbak. Masih Ya. banyak Kak? Menarik sekali sebenarnya. Terpencet Ibu. Nah, Oke. nah kemudian Espen merekomendasikan pemberian nutrisi antara dini yang terkontrol. Kemudian untuk vitamin C sendiri bagaimana farmakonutrisi, berarti nutrisi yang kaitannya juga dengan obat-obatan. Nah, vitamin C ini biasanya keinjus pada kondisi inflamasi dan kadarnya juga akan menurun. Nah, pemberian vitamin C dosis tinggi tapi jangkanya pendek ya, nggak boleh lama. Ini bisa memperbaiki hemodinamik, menurunkan kebutuhan resusitasi cairan, menurunkan kejadian perioperatif fibrilasi atrium, dan juga menurunkan nyeri serta mortalitas. Nah, ini protokolnya juga kita harus sampaikan juga. Kalau ini kan memang masih wewenang medis, seberapa besar dosis yang kemudian safety untuk diberikan kepada pasien. Nah, cuma guideline yang ada pada pasien kritis tidak direkomendasikan suplementasi vitamin C tanpa adanya bukti defisiensi. Nah, bagaimana kemudian untuk farmakonutrisi omega 3 ya? Omega 3 ini sebenarnya termasuk ini juga ya, imunonutrisi. Nah, sebenarnya mengurangi omega 3 ini mengurangi respon inflamasi karena bersaing dengan asam lemak omega 6 dan meminimalkan sintesis eukasinoid proinflamasi. Ini yang slide di sini ya, kalau teman-teman lihat dalam studi meta-analisis sebenarnya hasilnya masih tidak konsisten ya. Yang saya sampaikan ini bahwasannya omega 3 pada pasien ARDS tidak ditemukan perbaikan pada hari bebas ventilator. Namun hari bebas ICU-nya ditemukan kalau dia ada perbedaan signifikan. Tapi di jurnal lain disebut length of stay di ICU dan ventilasi mekaniknya lebih rendah, namun tidak konsisten hasilnya. Nah, kemudian namun tidak direkomendasikan pemberian asam lemak omega 3 sebagai bolus, artinya dikasih sendiri bolus gitu ya. Cuma kalau misalnya kita kasih enteral kemudian diberkaya dengan omega 3 ini masih mungkin diberikan, oke. Okay? Nah, teman-teman tadi kalau kita balik lagi ke tugas dietitian mulai dari ADIMO, assessment, diagnosis, intervensi kita bahas di depan. Kemudian sekarang kita balik ke yang terakhir apa? Monitoring. Penting melakukan monitoring apa? 4 item saya bagi di sini. Toleransi GI, cek urin dan pemeriksaan darah, kemudian monitor target pencapaian nutrisi serta kontrol glikemik. Bagaimana kita melihat toleransi GI? Lihat ada nyeri perut tidak, perut kembung, ada mual, muntah, konstipasi, diare, atau disfagia pada pasien yang disapi dari dukungan ventilasi. Kemudian ada volume, kalau melihat volume sisa lambung atau gastric residual volume, dianggap bermakna jika volumenya lebih dari 500 ml per 6 jam. Nah, ini tadi kita butuh agen prokinetik atau feeding tube post pyloric. Namun, ini juga masih kontroversi. Kalau dicek terus-menerus, ini sebenarnya tidak disarankan, teman-teman. Resiko underfeedingnya akan tinggi, karena nanti takut, oh, ternyata residunya banyak. Nah, kemudian ternyata tidak ada perbedaan kejadian pneumonia yang signifikan pasien yang dicek GRV ataupun tidak. Nah, catatan khusus pada COVID-19 ini, pemasangan feeding tube dan cek GRV itu tindakan aerosol, jadi tetap hati-hati. Yang kedua, cek urin dan pemeriksaan darah, monitor ketat elektrolit kaitannya dengan refeeding syndrome tadi, kemudian juga fungsi hati juga dicek kalau abnormalitas bisa terjadi terkait dengan shock, sepsis juga akibat overfeeding, kemudian triglycerid yang meningkat bisa karena kelebihan atau treatment propofol, ataupun tadi solusi dari parenteral nutrisi yang mengandung lipid, kemudian fungsi ginjal dan urin output. Nah, juga albumin dan premoalbumin kalau saya sampaikan di depan ini tidak bisa jadi parameter malnutrisi, tapi dapat dijadikan indikator prognostis dari penyakit, ya. Ya, kemudian target nutrisi tadi tetap kita monitoring dengan ketat. Bahwasannya kita punya target nih, hari ini berapa persen, hari ini berapa persen. Jangan sampai underfeeding, overfeeding pun tidak, ya. Di depannya sudah saya sampaikan apa impact atau dampak negatifnya dari yang under ataupun over. Kemudian untuk kontrol glikemik, kita perlu lakukan juga, karena hiper maupun hipo ini beresiko meningkatkan mortalitas
dan morbiditas di ICU. Berapa rekomendasi kontrol glikemik? Dari Aspen ini merekomendasikan sekitar 140 sampai 180 mg per desiliter. Aspen 110 sampai 145 dan organisasi lain menyampaikan sekitar 180. Intinya dari 3 organisasi ini kita melihat bahwa target atau rekomendasinya ini sebenarnya target medium itu lebih safe ketimbang yang low ya. Nah, mengenai formulasi khusus kaitannya dengan kontrol glikemik dengan formula rendah KH itu tidak ada ya rekomendasi luas. Nah, ini juga kaitannya bagaimana kita praktik dietetik selama masa pandemi ini, teman-teman dari berbagai organisasi di dunia, dari Inggris, Australia, Aspen, dan Aspen. Ini Aspen memang belum ada rekomendasi, terakhirnya cuma dari beberapa ini saya simpulkan bahwasannya kita bisa melakukan assessment atau kajian jarak jauh. Teman-teman sudah mempraktikkan mungkin di ruang khusus COVID, kita kemudian mengakses pasien bisa melalui WA, telepon, ataupun intercom. Kemudian juga perlu catatan ini dari British merekomendasikan tingkatkan skill dietitian non-ICU. Karena kenapa? Resiko tadi, transmisi virus itu akan lebih tinggi. Dan infeksi kita tahu berapa nakes kita juga mulai terinfeksi. Nah, kita tetap harus aware untuk mulai melatih para dietitian non-ICU. Stok formulasi enteralnya juga perlu kita jangan sampai kehabisan, termasuk pumpingnya ya, feeding pump, dan juga tambahan pada kondisi yang mungkin tidak terduga dan butuh tambahan khusus. Demikian juga review jalur komunikasi, mungkin ahli gizi nggak langsung masuk, bisa pakai tim perawat yang masuk, nanti ditanyakan, dilihat apakah pasien bisa makan dengan optimal atau gangguan GI apa yang terjadi. Oke. Last but not least, ini teman-teman kesemuanya, karena kita ini adalah tim patient center care, kita tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh tim. Nah, kolaborasi penting, DPJP sebagai leadernya, kemudian di sana ada dietitian, nutritionist, ada perawat penanggung jawab asuhan, kemudian apoteker, tadi juga apa perannya ya, salah satunya, fisioterapis untuk stimulus aktivitas fisik, dan teman-teman lainnya juga. Nah, bagaimana kemudian kolaborasi aktif ini dapat membantu pasien untuk pemulihan bahkan survival. Terima kasih atas kesempatannya.